Bismillahirrahmanirrahim. Kepala Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Keputusan Kepala Desa Tapanrejo nomor 400/22-314.511.06/2026 tentang mutasi dalam jabatan perangkat desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Desa Tapanrejo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan mutasi dalam jabatan perangkat desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Ke-1, memberhentikan dengan hormat perangkat desa nama Dina Ratnasari NIAP 931-231-000-65014. Tempat tanggal lahir Banyuwangi 31 Mei 1993. Jenis kelamin perempuan. Pendidikan SLTA. Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Dan memutasi dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan. Kedua, dalam melaksanakan fungsi dan tugas kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan serta tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tapanrejo pada tanggal 15 April 2026. Kepala Desa Tapanrejo, Dr. Andus Sulaiman. Alhamdulillah, kesempatan pada siang hari ini kita bersama-sama menyaksikan dalam rangka pelantikan dengan pengambilan sumpah Kepala Urusan Keuangan Desa Tapanrejo. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga terlimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran semuanya. Sekali lagi harapan kami yang pertama bahwa KAUR keuangan merupakan sentral dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang tentu kami percayakan pada Saudari Dina Ratnasari yang nanti akan mengemban tugas yang luar biasa karena menjadi ujung tombak bagaimana pengelolaan keuangan ini nanti mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan dan sekaligus pelaporan sebagai akhir pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, saya sampaikan Saudari Dina Ratnasari nanti juga harus bisa bekerja sama dengan teman-teman perangkat yang lain karena pelaksanaan akan dilaksanakan oleh PK atau pelaksana kegiatan yang nanti tentu akan penuh dengan permasalahan terutama masalah keuangan, sehingga sekali lagi bagaimana sinergitas antara keuangan dengan pelaksana kegiatan di lapangan bisa berjalan beriringan yang tentu ini akan dipantau oleh berbagai pihak. Ini harus kita pertanggungjawabkan dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang berikutnya, kita tetap mendorong Mbak Dina untuk terus belajar, berkomunikasi dengan berbagai pihak, terutama terkait dengan perubahan-perubahan aturan main
bagaimana juknis petunjuk teknis baik dari Perbuk naik Perda sampai ke Permendagri, Permen daerah tertinggal atau kementerian yang membidangi tentang desa. Ini tentu tidak mudah karena kita harus mengupdate kegiatan-kegiatan atau info-info yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan tidak akan salah atau menyimpang daripada aturan atau perundang-undang yang ada. Ini harapan kami, semoga ke depan sekali lagi kita perbaiki dengan perubahan ini akan menjadi lebih baik, terutama di desa kita dalam rangka melayani masyarakat desa Tapanrejo. Kemudian selanjutnya nanti mohon berkenan Pak Wahyu selaku wakil dari Pak Camat untuk memberikan arahan bagaimana seharusnya dan bagaimana tugas fungsi daripada keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan di tingkat desa. Dan saya sampaikan bahwa Pak Slamet selaku kaur keuangan yang lama hari ini sudah memasuki masa purna atau pensiun, sehingga dengan ini saya sampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Slamet yang telah mendedikasikan dirinya berjuang di desa ini 20-an tahun. Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih dan mohon maaf ketika kami mungkin ada kekurangan, salah dan keliruan dalam rangka berkomunikasi, dalam rangka bekerja sama selama ini ada kekurangan, kami mewakili teman-teman dari perangkat desa Tapanrejo saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja saya sampaikan kata-kata pelantikan pada saat ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Senin tanggal 20 April 2026 saya selaku Kepala Desa Tapanrejo Kecamatan Muncar dengan resmi melantik kepada Saudari Dina Ratnasari sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tapanrejo Kecamatan Muncar berdasarkan keputusan Kepala Desa Tapanrejo nomor 400.10.2.2 ke P garis miring 429511.06/2026 tanggal 15 April 2026. Saya percaya bahwa saudari akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan pada saudari. Selanjutnya mohon ikuti kata-kata saya sebagai sumpah jabatan yang nanti akan melaksanakan tugas sebagai Kepala Urusan Keuangan. Kepada Saudari Dina Ratnasari, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Tapanrejo dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokratis dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selesai.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi ini kita bisa hadir di Balai Desa Tapanrejo dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami menyampaikan permohonan maaf Pak Camat. Beliau tidak bisa hadir di sini karena ada kegiatan yang sama di Pelabuhan Muncar terkait dengan petik laut. Beliau memerintahkan kami untuk hadir di Tapanrejo. Bapak Ibu yang kami hormati, pelantikan mutasi ini kami menyampaikan selamat kepada Mbak Dina. Terhitung sekarang sudah menjadi KUR Keuangan Desa Tapanrejo. Monggo Mbak Dina, karena mungkin situasi Tapan ini sepertinya tinggal satu desa yang terkait dengan keuangan untuk bisa langsung bekerja. Jadi monggo untuk Mbak Dina bisa nanti dipelajari terkait dengan keuangan. Di situ sudah diatur terkait dengan tupoksi. Jangan bisa nanti download di SOTK Perbu 40 tahun 2017. Di situ juga sudah jelas, jadi tugas-tugas dari KUR, KASI atau perangkat yang lain ada semua. Jadi mohon menyesuaikan karena juga sangat segera dibutuhkan. Yang selanjutnya terkait dengan tupoksi, tadi nyambung. Tupoksi ini memang sudah diatur di desa ini, tiap orang sudah tahu tupoksinya sendiri-sendiri. Tapi kami berharap teman-teman ini tahu juga minimal gambarannya tupoksi punyanya teman-teman yang lain. Kenapa saya sampaikan ini? Karena perangkat desa ini dianggap oleh warga masyarakat sebagai orang yang tahu terkait dengan pemerintahan desa. Walaupun itu tidak tupoksi jenengan, masyarakat ini kan tahunya misalkan tonggone Mbak Dina yang dekat rumah mau tanya terkait PBB. Mbak Dina ini kan bukan tupoksinya sebetulnya, tapi minimal bisa menjawab. Jadi gambarannya untuk tupoksinya teman-teman yang lain ini minimal tahu. Jadi begitu masyarakat bertanya, kita bisa menjawab. Itu terkait dengan tupoksi-tupoksi di pemerintahan desa. Yang selanjutnya tadi sudah kami sampaikan terkait digitalisasi. Karena kita bekerja ini banyak menggunakan aplikasi, mohon untuk aplikasi yang disampaikan oleh kabupaten ini bisa dilaksanakan semua. Contoh pelaporan-pelaporan yang menggunakan aplikasi, contoh LPPDes. LPPDes ini rutin dari DPMPD juga kita ditagih. Monggo untuk menyesuaikan, karena kita juga tidak tahu, kadang-kadang laporan ini kita juga dapat reward juga. Jadi contoh LPPDes kemarin tahun 2024 ini juga ada rewardnya bagi desa yang laporannya sesuai juga benar tepat waktu dapat reward. Jadi monggo dengan kondisi seperti itu silahkan menyesuaikan teman-teman yang ada di desa. Begitu ada permintaan laporan yang mungkin lewat aplikasi ataupun manual bisa dicukupi. Alhamdulillah kalau itu nanti ada rewardnya, dan seperti itu. Itu terkait dengan digitalisasi. Yang selanjutnya kami menyampaikan program Banyuwangi Asri yang akhir-akhir ini sering disampaikan oleh Ibu Bupati. Kami di setiap pertemuan disuruh menyampaikan kebersihan yang kami membaca, kami melihatnya mungkin banyak yang sifatnya kebersihan juga keamanan. Asri artinya aman, sehat, resik, dan indah. Hari Senin dan hari Jumat kita diwajibkan untuk melaporkan kegiatan kita. Jadi Pak Kades, kalau nanti di hari Selasa
kegiatan mungkin yang dilaksanakan sebelumnya terkait dengan kebersihan ataupun terkait dengan penertiban, jenengan nanti bisa dilaporkan lewat Banyuwangi Asri. Atau kegiatan hari Jumat yang biasanya dilaksanakan kerja bakti ataupun senam, nanti juga bisa dilaporkan. Jadi monggo didukung kegiatan Banyuwangi Asri yang sudah dilonceng oleh kabupaten. Mungkin itu. Ya, pelantikan mutasi dari kaur umum ke kaur keuangan. Ya, insya Allah nanti saya butuh belajar lagi, Pak. Soalnya masih baru. Harus lebih baik lagi. Ya, harus lebih baik lagi. Ya, semoga dengan kepercayaan ini saya bisa mengemban tugas dengan baik. Ya. Harapannya semoga Tapanrejo lebih maju lagi. Itu aja, Pak. Ya. Pelantikan jabatan kaur keuangan. Terus di dalamnya apa? Ya, tadi kita sudah mengambil langsung. Ya, sudah kita rangkaian. Setelah pelantikan dirangkai dengan pengambilan sumpah jabatan, kemudian kita berikan amanat tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk di kemudian hari. Jadi kami berikan tugas, berikan harapan ke depan bahwa kaur keuangan menjadi sentral, karena semua kegiatan itu kemarinnya adalah keuangan, maka harus bisa dipertanggungjawabkan dan kita harus bisa berkolaborasi dengan teman-teman PK atau pelaksana kegiatan di lapangan. Yang kedua, kita juga harus mengembangkan kemampuan dalam rangka untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak, sehingga kita bisa berkembang wawasan kita. Termasuk yang ketiga, kita harus mengikuti perubahan-perubahan aturan, sehingga baik mulai dari kabupaten, provinsi sampai pusat, perubahan acuan atau regulasi ini harus kita ikuti semua, sehingga tidak akan terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.